Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bismillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, Iftahana Fatul Arifin, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam Zoom kajian Rumah Hijrah pada malam hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin, amin ya Allah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kajian pada malam hari ini kita bertema tentang rezeki ya Bapak Ibu. Meraih rezeki yang berkah melalui jalan apa? Jalan istighfar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mengulik nih salah satu atau mungkin salah dua jalan ya. Salah satu jalan yaitu melalui istighfar dan melalui syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillah, insya Allah dalam kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mulai kajiannya, dibuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat guru kami, guru kita Ustazah Hikmah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kang Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, nikmatnya dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, keluangan waktu sehingga kita dapat kembali bersilaturahim untuk sama-sama belajar dalam kajian Rumah Hijrah. Kemudian kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah senang sekali pada malam hari ini saya dapat kembali bersilaturahim dengan hadirin sekalian, dapat belajar bersama-sama dan insya Allah tema yang diangkat pada malam hari ini adalah meraih rizki yang berkah melimpah melalui istighfar dan bersyukur kepadanya. Dan menurut saya materi ini sangat cocok yang ya Kang Adib ya diangkat di bulan Juli ini. Karena sebagaimana kita ketahui bulan Juli itu biasanya bulan-bulan di mana eh, pengeluaran itu banyak sekali. Ya, waktunya anak masuk sekolah, daftar ulang, mungkin ada sebagian yang waktunya bayar rumah, bayar pajak kendaraan, dan sebagainya.
Nah, cocok nih Ustadzah gitu ya. Karena bulan Juli itu bulan-bulan yang kalau istilahnya orang sekarang itu menyala dompetku gitu ya. Banyak sekali pengeluaran yang dikeluarkan di bulan Juli. Nah, lalu bagaimana buat kita-kita ini pencari, para pencari rizki yang halal dan berkah ini agar mendapatkan rizki yang halal, berkah, dan melimpah. Untuk itu, mari sama-sama kita belajar di kajian Rumah Hijriah ini. Kita tata niat kita terlebih dahulu, kita niat thalabul ilm, kita niat mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang nantinya insya Allah bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, berbicara tentang rizki, selama ini mungkin banyak di antara kita yang berpikir dan mengukur rizki itu dilihat dan diukur dengan materi. Enak ya si Fulan punya uang banyak. Enak ya si Fulan ya, rumahnya besar, kendaraannya banyak, tanahnya luas, usahanya di mana-mana, punya ruko yang banyak. Nah, banyak di antara kita yang menganggap bahwa rizki itu sebatas materi gitu. Padahal rizki itu maknanya luas sekali. Ya, rizki itu maknanya luas sekali. Dan kadangkala banyak sekali rezeki yang Allah berikan kepada kita dan tidak kita sadari bahwa itu berupa rezeki. Contoh, terhindar dari musibah, terhindar dari cobaan, terhindar dari penyakit. Itu adalah rizki yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita dan seringkali kita tidak sadar bahwa itu juga merupakan rizki. Coba bayangkan Bapak dan Ibu, ketika mungkin kita sakit gitu ya, kita sakit gigi, ya, kita harus ke dokter. Ketika kita ke dokter, kita harus mengeluarkan sejumlah uang. Rasanya juga tidak nyaman, mau makan tidak enak, mau berbicara tidak enak, mau bekerja jadi tidak semangat. Akan tetapi ketika kita sehat, badan kita sehat, kita nggak nyadar kalau Allah itu sedang memberikan rizki yang begitu besar kepada kita. Contoh lain misalnya sakit mata. Ya, kalau kita sakit mata, rasanya bagaimana? Gatel, perih, pedes, nggak nyaman. Tapi kalau lagi sehat, seringkali kita nggak sadar ya Allah, Alhamdulillah terima kasih ya Allah, Engkau berikan kesehatan mataku. Jarang kita bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak menganggapnya sebagai rizki. Padahal kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu juga termasuk rizki yang luar luar biasa. Kemudian disebutkan dalam suatu hadis, Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Jadi ada dua nikmat yang sering kali dilupakan oleh manusia. Apa saja? Yang pertama, as-sihhatu, sehat. Ya, sehat itu rizki, sehat itu nikmat. Jadi sudah sepatutnya setiap hari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama secara virtual untuk belajar bersama-sama. Yang pertama itu tadi ya, sehat. Kemudian yang kedua apa? Wal farog. Apa itu? Waktu luang. Ya, jadi waktu luang itu juga termasuk rizki. Kadang kita baru menyadari, merasakan bersyukur memiliki waktu luang ketika kita memiliki kesibukan yang luar biasa. Dari pagi sampai malam harus bekerja, ngerjain laporan sampai rumah, kemudian masih mikirin bersih-bersih rumah, baju belum dicuci, setrikaan masih numpuk. Kita baru sadar ketika kita memiliki waktu luang. Ya Allah, Masya Allah, ternyata selonjoran itu senikmat ini loh, gitu. Ya, jadi farok atau luang itu termasuk rizki, termasuk nikmat yang diberikan Allah yang harus kita syukuri. Kemudian rizki yang sering kita lupakan juga apa? Ketenangan batin. Banyak sekali orang yang memiliki rizki yang melimpah, memiliki harta yang banyak.
akan tetapi tidak memiliki ketenangan batin. Hidupnya gelisah terus. Berpikir, waduh, nanti hartaku aman nggak ya? Nanti mobilnya kalau di sini aman nggak ya? Ada yang nyuri nggak ya? Jadi dia hidupnya gelisah terus. Nah, ketika kita memiliki ketenangan batin, itu adalah sesungguhnya termasuk rizki yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian lagi yang termasuk rizki adalah diberikan anak yang soleh dan soleha. Kemudian diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Seperti yang sekarang sedang kita lakukan. Kita nggak perlu datang ke majelis. Ya, sambil istirahat, sambil membersamai keluarga, membersamai anak kita, kita tetap bisa belajar bersama-sama. Ini juga rizki yang harus kita syukuri. Jadi banyak sekali rizki yang Allah berikan kepada kita yang seringkali kita tidak menyadarinya. Itu tadi rizki. Kemudian rizki yang barokah. Nah, judul kita kan tadi ya bagaimana cara mendapatkan rizki yang barokah dan berlimpah. Rizki yang berkah atau yang barokah itu rizki yang seperti apa gitu ya. Barokah, berkah itu berasal dari bahasa Arab. Barokah. Barokah itu bisa diartikan dengan ziyadatul khair atau bertambahnya kebaikan. Jadi, rizki yang barokah itu bisa dikatakan sebagai rizki yang diridhoi Allah. Rizki yang mendatangkan kebaikan dan memberikan manfaat baik secara zahir maupun batin. Ya, jadi bukan seberapa banyaknya, tapi bagaimana rizki itu bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan untuk kita. Nah, terkait rizki yang barokah, mungkin seringkali kita melihat orang-orang yang hidup di kampung. Ya, misalnya ada di kampung kita lihat ada guru madrasah yang mungkin kalau dihitung gajinya itu nggak rutin tiap bulan. Atau mungkin sebulan gajinya hanya 200 sampai 300 ribu. Tapi kalau kita lihat, mereka itu hidupnya tenang-tenang saja. Mereka tidak gundah, tidak gelisah. Ya, makan kadang mereka ngambil dari kebun. Tapi mereka merasa cukup gitu dengan uang yang mungkin menurut kita itu tidak seberapa. Ada juga mungkin sebuah keluarga yang kepala keluarganya gajinya hanya 2 juta sebulan. Punya istri, punya anak yang sekolah, ya anaknya kadang mondoknya jauh. Tapi hidupnya tenang-tenang saja gitu. Kenapa? Karena rizkinya barokah. Jadi mungkin secara nominal jumlahnya tidak seberapa, tapi dengan nominal yang menurut sebagian orang tidak seberapa itu cukup digunakan untuk makan, digunakan untuk sekolah anak-anaknya, dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena berkah. Tapi ada juga kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari orang yang mungkin menurut kita gajinya fantastis. Ya, mungkin puluhan juta atau mungkin ada yang ratusan juta. Tapi hidupnya tidak tenang. Setelah dapat gaji, dia mikir buat bayar utang, bayar cicilan ini, bayar cicilan itu. Ya, secara nominal mungkin banyak, tapi mereka merasa kurang terus. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi rizkinya kurang barokah. Nah, untuk itu mari sama-sama di malam ini yang insya Allah penuh barokah ini kita belajar sama-sama bagaimana supaya agar kita ini mendapat rizki yang berkah dan juga berlimpah. Ya, berkah dan berlimpah. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki yang berkah dan berlimpah. Yang pertama, sesuai tadi disebutkan dalam judul kita yaitu dengan beristighfar. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mau naik kendaraan, naik mobil misalnya, kemudian kaca mobilnya itu
penuh dengan debu. Kacanya kotor misalnya, ketutup dengan daun-daunan. Kira-kira apakah kita bisa tenang dalam mengendarai kendaraan atau mobil tersebut yang tertutup dengan kotoran-kotoran tadi? Pasti tidak tenang. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat jalan yang ada di depan kita. Jalannya ketutup. Ketutup dengan kotoran-kotoran, dengan debu, daun, dan sebagainya. Meskipun kita tahu jalan, ya, tapi karena kacanya kotor, kita gelisah, khawatir nabrak, karena nggak kelihatan jalannya. Nah, itu adalah cerminan dari hati kita. Ketika hati kita kotor, tertutup dengan dosa-dosa, dengan maksiat, kita nggak akan bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada di depan kita. Itu salah satu yang bisa kita lakukan ketika kita merasa banyak sekali dosa yang kita lakukan adalah dengan beristighfar. Minta ampun sama Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Banyak sekali dosa-dosa yang saya lakukan, ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Lalu apa korelasinya beristighfar dengan rizki yang barokah? Hubungannya apa, Ustadzah? Gitu. Kalau dosa, ya minta ampun, betul, minta baca istighfar. Korelasinya apa? Hubungannya apa dengan rizki yang barokah? Pada zaman dahulu, ada seorang ulama. Beliau bernama Imam Hasan Al-Basri. Beliau ulama yang biasa didatangi oleh orang-orang untuk bertanya seputar agama, untuk berkonsultasi seputar keagamaan. Pada suatu ketika datanglah seseorang yang mendatangi Imam Hasan Al-Basri. Orang ini curhat kepada beliau. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya mohon solusi. Saya minta sarannya, minta nasihatnya. Sekarang ini lagi musim paceklik, musim susah pangan. Apa yang bisa saya lakukan agar Allah memudahkan urusan saya? Kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, istaghfirillah. Minta ampun, beristighfarlah kepada Allah. Itu orang yang pertama. Kemudian pada kesempatan lain datang lagi orang yang kedua. Nah, orang ini curhat, ngadu ke Imam Hasan Al-Basri. Orang ini ngadu, wahai Imam Hasan Al-Basri, selama ini saya sudah bersungguh-sungguh dalam mencari rizki yang halal. Saya sudah berusaha. Saya sudah berdoa, minta sama Allah. Tapi saya masih hidup dalam kemiskinan. Mau makan susah, apa-apa serba kekurangan. Saya minta amalan, minta nasihat, minta solusi. Laku. Kemudian Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan yang sama, memberikan nasihat yang sama dengan orang yang pertama tadi. Istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian di kesempatan yang lain datang lagi orang yang ketiga, curhat kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya sudah bertahun-tahun menikah. Kami sudah berusaha. Akan tetapi sampai sekarang Allah belum mengamanahkan anak. Allah belum memberikan keturunan untuk kami. Apa yang bisa kita lakukan agar Allah memberikan titipan berupa zuriyah, berupa keturunan kepada kami? Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat. Sama nasihatnya. Istaghfirillah. Minta ampunlah kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang keempat. Curhat kepada Imam Hasan Al-Basri. Nangis-nangis. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya sedih. Panen saya gagal. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya nggak punya apa-apa. Panen saya gagal karena nggak ada air. Apa yang bisa saya lakukan? Saya minta nasihatnya biar saya tenang. Saya lagi gundah gulana. Kemudian beliau mengatakan, istaghfirillah. Minta ampunlah kepada Allah. Nah, dari keempat orang yang datang tadi, Imam Hasan Al-Basri, beliau selalu mengatakan,
Istaghfirillah. Beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada beliau, wahai Imam Hasan Al-Basri, apakah mungkin setiap permasalahan solusinya itu hanya baca istighfar? Berapa banyak orang yang datang kepada engkau mengadukan masalahnya, akan tetapi solusi yang kau berikan sama. Hanya satu tadi, beristighfar kepada Allah. Apakah mungkin seperti itu? Kemudian Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, bukan aku yang mengatakan, tapi sesungguhnya Allah lah yang berfirman. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kepada Allah, kepada Tuhan. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Bukan saya, ya, tapi Allah. Terdapat dalam surat Nuh ayat 10, minta ampunlah kepada Tuhanmu. Lalu kalau kita minta ampun, apa yang kita dapatkan, wahai Imam Hasan Al-Basri? Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Kamu tadi kan ngeluh katanya, lagi musim paceklik, musim kekeringan, panennya gagal gara-gara nggak ada air. Ya minta ampun sama Allah. Tuh, Allah sudah berfirman kalau kalian minta ampun, nanti niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Lalu apa lagi Imam Hasan Al-Basri? Wa yumdidakum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dia memperbanyak harta. Tadi ente curhat kan? Katanya ngerasa nggak punya uang. Ngerasa udah ikhtiar, udah bekerja, tapi ngerasa masih miskin. Ya perbanyak istighfar. Wa yumdidakum bi amwalin wabanina, ya, dan anak-anak. Tadinya katanya sudah nikah bertahun-tahun, udah ikhtiar, udah promil, udah ke dokter, tapi belum dapat anak. Ya baca istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi yang rasa hidupnya sedang dalam keadaan kesusahan, ya, bekerjanya yang sungguh-sungguh sambil baca istighfar. Yang ngerasa sudah menikah bertahun-tahun, sudah berusaha ke dokter, konsultasi ke SPOG, ke sana sini, sudah program hamil, ada yang mungkin sebagian sudah bayi tabung tapi belum berhasil juga, coba baca istighfar. Kita usaha. Apakah dengan baca istighfar langsung dikabulkan oleh Allah, Ustazah? Nah, kita lihat dulu istighfarnya yang seperti apa. Yang dimaksud istighfar di sini oleh Allah adalah istighfar yang berkualitas. Istighfarnya yang sungguh-sungguh. Jangan hanya istighfar di bibir saja. Ya, jadi bibirnya kita baca istighfar, hatinya sambil meratapi, merenungi. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Begitu banyak nikmat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Alhamdulillah sampai saat ini kami tidak pernah merasa kelaparan. Kami tidak pernah merasa kehausan. Kau berikan kami tempat tinggal yang layak, tempat tinggal yang nyaman untuk kami beristirahat. Kau berikan kami rizki yang begitu banyak ya Allah. Tapi mohon maaf ya Allah, dengan rizki yang begitu banyak, kami belum bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Dengan mata kami, dengan lisan kami, dengan anggota tubuh kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah.
Banyak sekali dosa yang kami lakukan, ya Allah. Kami tidak tahu sampai kapan kau berikan kami kesempatan untuk hidup di dunia ini, ya Allah. Untuk itu, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami. Kita minta ampun yang sungguh-sungguh kepada Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan dosa, akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, jadi Bismillah, mulai sekarang, karena kita sadar hajat kita itu banyak sekali gitu ya. Jangan lupa untuk selalu membaca istighfar. Disebutkan dalam suatu hadis, Ali bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar, niscaya ya Allah akan menjadikan setiap kesempitan jalan keluar, yang merasa sempit rizkinya atau urusannya, kayaknya kok ya Allah hidupku kok kayaknya repot sekali ya Allah, rumit sekali, ada aja cobaannya. Ya, baca istighfar. Ini jelas, ini janji Allah ya. Allah akan ja'alallahu min kulli dhikin makhroja. Wa min kulli hammin faroja. Yang rasa gelisah, gundah gulana, galau, yang hidupnya nggak tenang, baca istighfar. Niscaya Allah akan memberikan kegembiraan. Niscaya Allah akan memberikan kesenangan. Kemudian ada lagi, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Ya, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga. Jadi kalau yang ngerasa hidupnya sempit, banyak masalah, hidupnya galau terus atau susah, perbanyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah sekali insya Allah. Sambil masak, atau misalnya sambil naik kendaraan menuju tempat kita kerja. Atau misalnya pas ke bank sambil nunggu antrian, sambil ngelonin anak, bisa kita baca kapanpun dan dimanapun. Ya, kita baca istighfar, istighfar yang sesungguhnya, sambil merenung, minta ampun, sadari kesalahan kita, sadari kekhilafan kita mohon ampun yang sungguh-sungguh, sehingga istighfar kita menjadi istighfar yang berkualitas. Jadi yang pertama dengan membaca istighfar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendapatkan rizki yang berkah dan melimpah? Yang kedua adalah dengan bersyukur. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ini janji Allah ya. Barang siapa bersyukur kepada Allah, niscaya Allah akan menambahkan nikmat untuknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita menengok sejarah. Bangsa Yahudi, ya, sebagaimana kita ketahui adalah kaum yang mendapatkan nikmat yang begitu banyak dari Allah. Akan tetapi, merekalah juga kaum yang paling tidak pandai bersyukur. Dengan nikmat yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka tidak mampu. Mereka tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut. Emang nikmat apa, Ustazah, yang diberikan oleh Allah kepada kaum Yahudi? Allah telah menyelamatkan mereka dari kezoliman, dari siksaan-siksaan, dari ancaman yang diberikan oleh Fir'aun. Ya, pada zaman dahulu, Fir'aun itu tidak suka dengan kelahiran bayi laki-laki. Sehingga setiap ada bayi laki-laki, Fir'aun memerintahkan untuk menyembelih bayi tersebut.
Akan tetapi Allah menyelamatkan, ya, menyelamatkan kaum Yahudi dari kedoliman Fir'aun. Akan tetapi tadi kaum Yahudi itu tidak pandai bersyukur, ya, dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Maka Allah mengingatkan Nabi Muhammad dan juga kita sebagai umat Nabi Muhammad agar tidak seperti kaum Yahudi. Ya, itulah tadi dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, beliau menyebutkan suatu kisah kurang lebih seperti ini. Saya bacakan kutipannya. Wa fil musnad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi sa'il fa'atahu tamratan fasakhataha wa lam yaqbalha. Thumma marra bihi akhar fa'atahu iyyaha faqabilaha wa qala tamratan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'amara lahu bi arba'ina dirhaman au kama qol, yang artinya diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Musnad ada seorang pengemis yang diberi sebutir kurma oleh Nabi. Ada seorang pengemis mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian diberi sebutir kurma. Namun pengemis tersebut menolak. Jadi nggak mau dikasih kurma sama sama Nabi karena merasa pemberian itu hanya sebutir, hanya sebiji-biji kurma. Jadi nggak mau nerima. Kemudian setelah itu datang pengemis yang berikutnya. Kemudian Nabi memberikan sebutir kurma. Si pengemis yang kedua ini mengucapkan terima kasih kepada baginda Nabi sebagai rasa syukurnya. Syukron, terima kasih wahai Rasulullah. Dia senang dikasih oleh Nabi meskipun hanya sebutir kurma. Nah, mendengar rasa syukur tersebut, ya, kemudian Nabi menambahkan 40 dinar untuknya. Tuh, kalau kita mau bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmat untuk kita. Ya, jadi orang yang bersyukur itu bisa dikatakan sebagai orang yang tahu terima kasih. Orang yang tahu terima kasih. Bukan tentang banyak atau sedikitnya. Jadi berterima kasih itu bukan hanya tentang sedikit atau banyaknya rizki yang kita peroleh. Tapi mari sama-sama kita renungkan sejenak. Ya, yang memberi rizki kita itu Allah. Kalau Allah ngasih rizki sama kita, itu tandanya Allah perhatian. Allah ingat sama kita. Jadi jangan dilihat dari jumlahnya. Ya, Allah tuh ngasih saya rezeki kok dikit. Beda sama orang itu si Fulan. Perasaan enak banget ya. Duitnya banyak. Tiap minggu liburan keluar kota. Jangan dilihat dari nominalnya dan jangan dibandingkan dengan rizki yang diperoleh oleh orang orang lain. Kita syukuri berapapun rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena sesungguhnya banyak sekali manfaat yang kita peroleh kalau kita mau bersyukur. Apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, orang yang pandai bersyukur, mereka itu akan ya, kok bisa? Ya, kenapa? Karena mereka itu bisa memanfaatkan setiap rizki, setiap resource yang ada pada dirinya. Allah memberikan kita ilmu, misalnya. Ya, kita manfaatkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita keahlian, kita manfaatkan keahlian yang kita miliki. Jadi jangan justru malah meratapi nasib, ya. Jadi orang yang banyak bersyukur niscaya hidupnya lebih produktif. Jadi dia akan mensyukuri sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, orang yang pandai bersyukur itu hidupnya lebih bahagia, lebih optimis, ya. Karena dia tidak mau berlarut-larut meratapi nasib. Ya,
aduh ya Allah, hidup kok gini amat. Mau cari kerja kok susah amat. Duitnya aja. Enak banget jadi si Fulan, duitnya banyak. Jadi yang ada, hidupnya ngeluh aja. Beda sama orang yang bersyukur. Dia akan ngerasa cukup, ngerasa bahagia berapapun rizki yang diterima. Oh, Alhamdulillah hari ini Allah memberikan saya segini. Berarti besok saya harus semangat lagi. Harus lebih semangat lagi dalam bekerja misalnya. Berarti saya harus lebih banyak lagi baca istighfarnya. Berarti saya harus lebih ekstra lagi ikhtiarnya. Biar Allah mau menambahkan rizkinya untuk saya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, manfaat bersyukur yaitu bersyukur itu manfaatnya akan kembali kepada kita. Jadi sesungguhnya kalau kita bersyukur itu manfaatnya tuh baliknya tuh ke diri kita. Jadi bukan Allah itu kalau kita bersyukur Allah tuh nggak apa ya nggak tambah manfaatnya tuh nggak ada yang kembali gitu ke Gusti Allah. Manfaatnya tuh kembalinya tuh ke kita sendiri gitu ya. Disebutkan dalam surat Luqman ayat 12, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita bersyukur itu manfaatnya akan kembali pada diri kita sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Kemudian disebutkan dalam hadis qudsi, ya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalangan umat manusia dan jin semuanya memiliki kalbu seperti kalbu seorang di antara kalian yang paling bertakwa, tiadalah hal tersebut menambah sesuatu dalam kerajaanku. Jadi kita mau syukur, mau nggak bersyukur itu Allah itu nggak kenapa-napa. Ya, jadi tuh manfaatnya tuh balik lagi ke diri kita. Nah, terserah sama kita. Sekarang kita mau syukur atau nggak bersyukur. Jadi manfaatnya banyak sekali. Untuk itu, rugi sekali ya kalau kita jadi manusia yang tidak mau bersyukur. Akan sangat merugi kalau kita jadi manusia yang tidak tahu berterima kasih. Untuk itu, atas segala sesuatu yang kita peroleh sampai dengan detik ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, ya, berterima kasih kepada Allah atas segala rizki yang Allah berikan, atas segala rizki yang Allah limpahkan, atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Selain kepada Allah, apakah kita sudah bersyukur, sudah berterima kasih dengan orang tua kita? Ya, yang telah membesarkan kita dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, dengan segala sesuatu yang telah dikorbankan oleh orang tua kita, kira-kira bisa nggak kita membalas jasa-jasa orang tua kita? Untuk itu, karena kita nggak mungkin mampu membalas jasa orang tua kita, yuk sama-sama kita bersyukur, kita berterima kasih kepada orang tua kita. Yang orang tuanya masih ada, jangan lupa ya berterima kasih kepada orang tua. Mungkin orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah, jangan lupa dikirim doa untuk orang tuanya. Kemudian jangan lupa juga bagi istri-istri bersyukur, terima kasih kepada suami. Terima kasih ya ayah, sudah semangat yang halal. Terima kasih sudah menjadi ayah yang baik, sudah menjadi suami yang baik.
Semoga ayah sehat selalu. Semoga ayah dimudahkan segala urusannya. Semoga ayah diberikan oleh Allah umur yang panjang, umur yang berkah, diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Yo ibu-ibu yang hadir di sini, jangan lupa nanti setelah ketemu sama suaminya, terima kasih. Bilang terima kasih kepada suaminya. Sama, untuk bapak-bapak juga sama. Bilang terima kasih sama istrinya. Istri seneng loh Pak kalau diucapin terima kasih sama suaminya. Makasih ya Mah ya, hari ini udah masak yang enak. Terima kasih hari ini sudah merawat anak kita dengan baik. Terima kasih untuk semuanya. Ya, jangan lupa berterima. Kemudian, kita juga patut bersyukur dengan wujudnya guru-guru kita. Ya, kalau mungkin dulu kita nggak belajar dengan guru kita, bisa jadi sampai sekarang kita nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa ngaji. Nah, untuk itu jangan lupa bersyukur, terima kasih dengan guru kita. Kita sambung, ya, sambung hati kita, ya, dengan guru kita. Jangan lupa doakan guru-guru kita, ya. Karena kalau nggak ada guru kita, mungkin kita nggak bisa seperti sekarang ini. Ya, jangan sampai kita menjadi murid yang durhaka. Karena mohon maaf, sekarang ini tuh banyak sekali murid-murid yang tidak tahu berterima kasih dengan gurunya. Murid salah, diingetin gurunya, nggak terima. Akhirnya diviralkan, ya gurunya dituntut, minta denda puluhan juta. Untuk itu, mari kita introspeksi diri. Kita ini sudah jadi murid yang baik belum untuk guru kita, gitu. Kenapa? Biar ilmu yang kita dapatkan dari guru kita itu menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Gimana kita bisa dapat ilmu yang manfaat? Gimana kita dapat ilmu yang barokah kalau kita nggak mau takdim, nggak mau hormat sama guru-guru kita? Untuk itu jangan lupa bersyukur, berterima kasih kepada guru-guru kita. Ya, yang gurunya masih hidup, ya bisa sowan ke rumahnya. Atau misalnya yang gurunya jauh. Sekarang alhamdulillah ada HP, bisa via WhatsApp, bisa via medsos. Yang penting kita sambung silaturahim dengan guru kita. Insya Allah mereka itu akan sangat senang kalau kita mau menyapa beliau-beliau. Ya, kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan agar Allah memberikan kita rezeki yang berkah? Ya, agar Allah memberikan rezeki yang melimpah. Yang ketiga adalah, nah ini tambahan Kang Adib ya. Kalau tadi di judulnya cuma dua, nah ini tambahan gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah dengan berikhtiar, dengan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan akal, sesuai dengan tenaga, sesuai dengan kemampuan, dan sesuai dengan skill yang kita miliki. Jadi jangan cuma ongkang-ongkang kaki aja gitu. Ya, misalnya ada seorang laki-laki gitu, dia nggak mau berusaha gitu, padahal punya kemampuan, badannya sehat, dolem itu namanya dengan keluarganya gitu. Ya, beda lagi halnya kalau misalnya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih belum maksimal dalam bekerja. Nah, itu beda lagi. Boleh nggak sih sebenarnya seorang istri, misalnya suami udah bekerja, tapi belum maksimal hasilnya, belum bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Apakah boleh seorang istri bekerja membantu suami? Jawabannya adalah boleh. Ya, jadi Kak, anak soleh. Jadi hukumnya adalah boleh bagi seorang istri membantu suaminya. Ada sebuah kisah ya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang sahabat ya bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini memiliki keistimewaan. Beliau itu sangat cerdas. Akan tetapi di balik keistimewaannya ini, Ibnu Mas'ud dicoba, diberikan cobaan oleh Allah, yaitu dengan finansial yang tidak mencukupi. Akan tetapi Ibnu Mas'ud memiliki seorang istri, istrinya bernama Zainab.
Nah, Zainab ini memiliki skill, dia memiliki kemampuan ya untuk bekerja sehingga bisa membantu suaminya dalam memperbaiki finansial keluarga. Nah, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah dengan seorang wanita yang bekerja? Kemudian Rasulullah menjawab bahwa jika ada seorang wanita yang bekerja, maka dia mendapatkan dua pahala. Dia akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama, yaitu pahala karena menolong suaminya, ya. Kemudian yang kedua adalah pahala bersedekah. Jadi misalnya memang dirasa dalam sebuah keluarga jika hanya suami saja yang bekerja itu masih kurang, boleh, hukumnya adalah boleh bagi seorang wanita untuk bekerja. Kan tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa saja? Yang pertama, pekerjaannya harus pekerjaan yang halal. Jangan sampai naudzubillah kita bekerja tapi pekerjaannya itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, tidak disenangi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana rizkinya bisa berkah kalau pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang tidak halal? Kemudian yang kedua, ketika bekerja, si wanita ini, si istri ini hendaknya tetap menutup aurat. Jadi jangan sampai karena bekerja kita melanggar perintah Allah gitu. Dibuka auratnya, jangan. Ya. Kemudian yang ketiga, harus dapat izin dari suaminya. Jadi kalau ada seorang istri ya pengen kerja atau misalnya yang masih single gitu ya pengen kerja harus dapat izin dulu dari wali. Izin dulu. Harus minta ridhonya dulu. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Pekerjaannya itu sekiranya tidak menimbulkan fitnah. Contohnya kalau bekerja di situ nanti eh, apa ya bisa menyebabkan kholwat dengan ajnabi misalnya. Jadi kita harus selektif dalam memilih memilih pekerjaan. Jadi silahkan bagi para perempuan untuk bekerja, yang penting tadi ya eh, pekerjaannya halal, kemudian tetap menutup aurat, dapat izin dari suaminya, aman dari fitnah. Kemudian berikutnya yang kelima adalah ketika seorang istri bekerja, dia tidak mengesampingkan tugasnya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Ya, itu lima hal yang perlu diperhatikan. Jadi silahkan, semoga dengan kita para perempuan bekerja bisa membantu suami kita juga bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apalagi yang bisa dilakukan? Yaitu dengan mengatur pengeluaran, yaitu dengan memanage finansial keluarga. Ya, ini juga penting. Jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Ya, diatur. Pengeluarannya sekian, pemasukannya sekian. Jangan sampai karena mengikuti gaya hidup, ya, kita itu dalam membeli sesuatu itu bukan karena kita butuh, tapi karena nuruti gengsi. Nah, kalau nurutin gengsi, kapan selesainya? Seperti itu, ya. Kemudian berikutnya ada nggak sih Ustazah? Misalnya ada yang bertanya amalan-amalan ya yang bisa dilakukan atau doa-doa yang bisa dibaca gitu agar diberikan rizki yang berkah, yang melimpah. Ada. Nih mungkin sekilas saja ya Kang Adib ya. Yaitu yang pertama dengan menambah ketaatan kita kepada Allah. Ya, kita jauhi maksiat, perbanyak taat ya. Kemudian dekat dengan orang-orang soleh. Berikutnya berbakti pada suami, sambung silaturahim, banyak bersedekah, kemudian jangan tinggalkan sholat duha, baca surat Al-Waqi'ah, kemudian qobliyah subuh, dan membaca doa Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim. Kemudian membaca astagfirullah sebanyak 100 kali. Ada lagi, yaitu dengan membaca surat Ikhlas 1 sampai 3 kali sebelum masuk rumah. Ya, kemudian ada lagi yang bisa dibaca, yaitu doa ini bisa dibaca ya. Allahumma kfina bihalalika an haramik
waghnina bifadlika amman siwak. Ya, Allahumma kfina bihalalik an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rizki yang halal darimu, dari yang haram, dan perkayalah kami dengan fadl aman siwak dari selainmu. Jadi itu tadi beberapa amalan-amalan yang mungkin bisa kita kerjakan agar kita diberikan rizki yang berkah dan juga insya Allah berlimpah. Semoga kita semua yang hadir di sini, Allah mudahkan kita semua untuk mendapatkan rizki yang halal, rizki yang berkah, dan Allah juga memberikan rizki yang berlimpah sehingga kita bisa makin taat, sehingga kita bisa makin memperbanyak ibadah kita, sehingga kita bisa makin memperbanyak ibadah kita, makin banyak sedekahnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Kang Adib. Baik, Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada materi kita, guru kita, Ustazah Hikmah. Ya. Kemudian kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab dan diskusi, Bapak Ibu. Baik, langsung saja. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh menanyakan secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon atau bisa tulis di kolom chat Zoom pertanyaannya Bapak Ibu. Bangga. Nah, sambil menunggu Kang Adib, mungkin sedikit tambahan ya dari saya. Kemudian yang tidak kalah penting, ada ungkapan as-sahib sahib. Teman itu mempengaruhi. Ya, teman itu mempengaruhi. Jadi, agar kita menjadi hamba yang pintar atau yang pandai bersyukur, usahakanlah mencari teman, bertemanlah dengan orang-orang yang pandai bersyukur. Ketika kita berteman atau dekat dengan orang-orang yang pandai bersyukur, niscaya kita juga akan menjadi orang yang senantiasa mensyukuri setiap karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan sebaliknya, kalau kita punya teman yang hobinya ngeluh, misalnya, ya Allah, capek banget ini, urusannya banyak banget. Aku tuh udah berusaha, tapi Allah kok kasih rizkinya segini aja. Nah, otomatis itu akan mempengaruhi kita. Kita juga akan ikut-ikutan mengeluh. Iya, aku juga kemarin kayak gini. Nah, itulah pentingnya dalam mencari mencari teman. Karena tadi ada istilah as-sahib sahib. Teman itu mempengaruhi oleh karena itu, marilah kita berusaha menjadi teman yang baik. Nah, kita berusaha dulu. Ya, usahakan diri kita menjadi teman yang memberikan energi positif untuk teman-teman kita sehingga kita bisa memberikan pengaruh, memberikan dampak yang baik untuk teman-teman kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai mohon maaf ya, kita menjadi orang yang justru ya negatif vibes ya memberikan dampak yang negatif gitu. Teman kita karena kita nggak baik, kita memberikan dampak yang negatif juga untuk teman-teman kita. Oleh karena itu, Allah yang maha segalanya jangan lupa untuk senantiasa minta pertolongan sama sama Allah. Karena kita sebagai manusia, kemampuan kita itu terbatas. Kita itu lemah, kita itu nggak punya apa-apa. Ya, dan kadang itu kita nggak sadar gitu. Kita merasa, oh aku tuh gini, aku tuh itu, aku punya ini. Padahal itu semuanya hakikatnya adalah milik Allah. Ya, apa yang kita miliki sekarang itu titipan dari Allah. Kita itu nggak punya apa-apa. Kita lahir di dunia ini kita nggak punya apa-apa dan kelak kita kembali pada Allah juga tidak membawa apa-apa. Hanya amal ibadah dunia kita yang kelak akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita niatkan sama-sama menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita kita mulai dari diri kita sendiri. Ya,
karena malam hari ini kita niatnya adalah belajar bersama-sama. Ya, kita perbaiki diri kita, kemudian kita tebarkan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Begitu, Kang Adib. Monggo barangkali ada yang mau berdiskusi, atau kalau mungkin sudah cukup, monggo silahkan atau bagaimana. Baik, bangga Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Boleh kita berikan waktu terlebih dahulu. Sepertinya sudah paham dan pengen buru-buru beristighfar, Kak Adib. Alhamdulillah luar biasa, Masya Allah. Berarti. Jadi, Sambil il- tidur, nunggu ngantuk, bisa kita baca istighfar. i- Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. jadi Terima kasih, Kak Adib. beristighfar juga kan tidak memandang waktu ya, Bu, ya. Dimanapun dan Betul, kapanpun. bisa Selagi kita dilakukan di mana. betul. Kecuali di tempat-tempat yang Tapi, mungkin diharamkan ya, Bu, ya. Seperti itu. iya, Kak Adib. Kakak, mohon maaf, mau ikutan ngaji. Boleh, boleh. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan atau didiskusikan, mungkin kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, Ustazah. Iya, boleh. Baik, sebelum ditutup, kami persilakan kepada Ustazah untuk menyampaikan closing statement, Ustazah. Jadi sebelum kita akhiri kajian malam hari ini. Baik, Alhamdulillah. Kurang lebih 1 jam ya kita belajar bersama-sama ya. Saya belajar, hadirin sekalian juga belajar gitu ya tentang bagaimana mendapatkan rizki yang berkah dan berlimpah kayak gitu. Dan tadi sudah kita pelajari bersama, di antara caranya adalah dengan beristighfar. Dengan menyadari setiap kesalahan-kesalahan yang kita miliki, setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Karena sejatinya kita tidak pernah tahu kapan Allah akan mengambil kita. Untuk itu, selagi kita masih memiliki kesempatan, yuk sama-sama kita berintrospeksi diri, minta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Dan di antara manfaat beristighfar itu tadi banyak sekali. Kalau kita mau merasakan manfaatnya, yuk sama-sama kita dawamkan, kita lazimkan untuk membaca istighfar. Yang kedua, caranya adalah tadi dengan perbanyak bersyukur. Ya, banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau pengen nikmatnya ditambah oleh Allah, jangan lupa perbanyak bersyukur. Bersyukur pada Allah, bersyukur juga dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan orang tua, dengan suami, dengan anak, dan dengan siapapun. Ya, jadilah orang yang pandai bersyukur. Kalau kita dikasih nikmat yang sedikit bersyukur, insya Allah Allah akan nambah nikmat-nikmat kita. Dan dengan banyak bersyukur, insya Allah hidup kita lebih damai, hidup kita lebih bahagia, dan hidup kita lebih produktif. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang membekas di hati kita, di pikiran kita, sehingga bisa menuntun langkah kita menuju kebaikan-kebaikan, sehingga bisa menuntun kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan semoga kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan sebaik-baiknya, dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua yang hadir di sini. Semoga kita semua yang hadir diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya, diberikan umur yang manfaat, umur yang berkah. Dan insya Allah, Allah ambil kita dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah atas ilmu yang disampaikan. Insya Allah, semoga diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kajian kita pada malam hari ini. Semoga diberikan kemudahan untuk bertemu kembali di kajian kita berikutnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.